pertama kami persilahkan Profesor Dr. Abdul Rahman MKes, Patologi Anatomi Konsultan. Beliau lahir tahun 1966, sama usianya sama saya. Edukasinya pendidikan dokter Universitas Erlangga 91, S2-nya di Universitas Erlangga juga 2001, kemudian 2005 mengambil S3 juga di Universitas Erlangga. Affiliation-nya Past President of Indonesian Anatomists Association, Presiden APIKA 6, Representative Member International Federation of Anatomists Association, dan beliau sekarang adalah guru besar di patologi anatomi dan sebagai kepala departemen sampai saat ini. Demikian, ada 20 menit Profesor Dr. Abdurrahman untuk menyampaikan topiknya. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yudi. Salam hormat, salam takdim kepada para senior, para guru besar, Dr. Iswanto, Prof. Yogi, beberapa guru besar yang hadir, dan kemudian terima kasih kepada panitia dan juga kepada Bapak yang Ibu yang berkenan hadir pada saat ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Yudi Her terutama yang telah mengizinkan saya untuk bisa bergabung. Mohon izin sekaligus untuk share screen. Baik, saya mendapat giliran untuk berbicara tentang clinical aspect of coronary circulation anatomy. Di pertama, saya ingin menekankan bahwa kita akan berbicara dari sisi dari paradigma relativism. Ini diharapkan nanti dapat meningkatkan inovatif, kreatif, dan noveltis. Ini penting untuk pengembangan kardiologi dan kemudian juga fakultas kedokteran dan kemudian kancah internasional dari Universitas Erlangga. Sebagian dari kita barangkali sangat paham bahwa di balik relativism itu ada absolutism, sedangkan relativism ini dipakai dasar oleh Crick dan Watson untuk mendukung atau menyusun double helix DNA. Kemudian beliau berdua mendapatkan Nobel beserta satu lagi yang dari Amerika, tokoh chemistry itu Starling. Kita lanjutkan. Nanti kita akan berbicara sedikit menyentuh filsafat. Tentu filsafat yang dimaksud adalah filsafat sains yang di dalamnya ada mengandung paling tidak 3 unsur, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu kemudian kita mencoba untuk menyamakan persepsi dulu tentang apa itu anatomi. Lalu kemudian bagaimana menyentuh anatomi menggunakan pola yang umum digunakan, critical thinking, what, who, where, when, why, how, untuk meningkat menjadi postgraduate scientist atau bahkan meningkat kepada jenjang sebagai filsuf. Anatomi yang dimaksud adalah mempelajari struktur atau bentuk, fisik dan non-fisik, pasti ini yang mengacu kepada relativism. Yang dimaksud di sini bukan plant, bukan animal, tetapi human anatomy yang kita bahas hari ini. Kalau gross, kita tahu itu namanya gross anatomy, kalau makroskopi, kalau mikroskopinya nanti ada histologi. Karena coronary blood cell ini juga membicarakan tentang blood, maka kita akan bicara tentang blood ini sedikit di belakang. Jadi pokok bahasan yang kita mau diskusikan pada siang ini adalah anatomi coronary vessel, anatomi blood coronary vessel, menggunakan asosiasi tekniknya. Salah satu pendekatan yang dipakai blinded, menggunakan 5W dan 1H seperti di atas, supaya mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan, bisa meningkatkan aplikasi klinik. Tentu meningkat maksudnya lebih baik penanganannya, bagaimana memprediksinya lebih bagus, diagnosis lebih tepat, terapinya lebih sempurna, dan prognosisnya menjadi lebih oke. Semua ini harapannya, walaupun stimulasi ini hanya berlangsung durasi 20 menit, tetapi dimohon mudah-mudahan menghasilkan novelties untuk lebih mudah menjadi kardiologis, konsultan, philosophical degree, bahkan ke jenjang guru besar. Nah, ini yang barangkali salah satu teknik yang mencoba membuka anatomi melalui satu
inspirasi atau asosiasi. Mungkin kalau ahli lalu lintas melihat ini sebagai suatu jalan yang ramai atau bagaimana, atau Pak Harold Tanjung melihatnya dari sisi pengembangan bisnis. Tetapi kalau misalnya teman-teman kardiologis melihat ini sebagai suatu sarana atau vessel yang kalau misalnya dia lancar bisa tumbuh subur, yang kalau tidak lancar menjadi masalah. Ini kira-kira bagaimana kita melihat sisi pandang dan bagaimana seorang kardiologis melihat sesuatunya terkait dengan profesi para beliau itu. Teknik blind maksudnya begini, jadi andaikan ini auricle, ini vena cava superior, vena cava inferior, atrium dextra, atrium sinistra, maka ini adalah ventricle sinistra dan ini ventricle dextra. Ini adalah celah sulcus interventricularis dan kita tahu bahwa ini ada truncus pulmonalis dan kemudian ada aorta di sana. Yang dijadikan masalah adalah apa kira-kira bagaimana nih sistemnya coronary vessel ini. Yang di sini siapa yang kasih supply, yang di belakang sana siapa, yang di kanan sini siapa, berapa jumlahnya, mereka sambung menyambung atau tidak, atau mereka bagaimana pembagian masing-masing. Ini kira-kira model yang mengantar kita untuk memeras otak dulu sebelum kita masuk kepada berikutnya. Rupanya ada pembagian. Mohon maaf, ini akan kita sentil sedikit karena nanti ada di belakang maksud dari presentasi ini secara lebih besar. Jadi yang dari kanan kita tahu di antara truncus pulmonalis ini dan kemudian atrium kanan keluar arteri koronaria dextra, lalu kemudian dia memutar ke belakang melewati sulcus lalu lebih ke sana sedikit. Dan dia keluar sambil membawa right connu artery, kemudian dia juga memberikan cabang untuk SA node, lalu kemudian ada beberapa branches untuk ventricle dan juga branches untuk atrium. Dan itu di daerah margin ini, di daerah tepi yang tajam ini, dia mengeluarkan right marginal artery. Ini tentu bermakna klinis. Kenapa saya bermaksud begitu? Karena setidaknya kita tahu dia tidak sampai impact, tidak sampai apik jantung. Dan ini tidak beranastomosis ke sana. Kita lanjutkan. Lalu di belakang dia memberikan cabang untuk ventricle, untuk atrium also. Lalu kemudian di tengah-tengah, dialah yang bertanggung jawab terhadap perfusi atau vaskularisasi dari interventrikular yang dorsal. Dia juga memberikan untuk ventricle kanan, ventricle kiri, dan dia berpartisipasi untuk septum interventrikular. Di samping itu, di dekat sini dia mengeluarkan cabang yang itu digunakan untuk memvaskularisasi, kalau di sini namanya ventricle avenode, SA node, avenode. Dan kita lihat lagi yang di belakang ini ada sesuatu yang menarik. Dia tidak mencapai apek. Kalau digambar dari secara horizontal, barangkali ini yang marginal, right ventricle, ini yang posterior, dan interventrikular posterior ini memberikan vaskularisasi kepada right ventricle lebih banyak dibandingkan yang kiri. Ini juga tentu memiliki makna tertentu di dalam bidang klinis, karena ketika ini terjadi blokade, berarti yang terdampak lebih banyak adalah yang sebelah kanan. Dia juga memberikan septal arteri, tetapi perannya sepertiga atau 30% dari keseluruhan vaskularisasi yang diterima oleh ventricle. Lalu yang kiri, kita masih ingat, yang kiri keluar di antara auricle dan truncus pulmonalis, lalu kemudian di sini dia bercabang. Yang kanan tidak pakai bercabang gede, yang ini bercabang agak besar. Satu, dia meneruskan diri sebagai circumflexa arteri, lalu kemudian memutar ke belakang, bertemu dengan kawan di sebelah dextra. Lalu kemudian dia juga memberikan cabang penting di depan, yaitu antara interventricular artery, left descending anterior, dan kemudian dia mengadakan pertemuan yang di belakang. Sehingga dari sini kita tahu bahwa peran dari interventricular anterior ini lebih besar dibandingkan dengan yang posterior. Di samping itu pasti ada cabang-cabang lain yang kita kenal dengan diagonal artery, left conus artery. Kemudian di samping itu dia juga memberikan cabang-cabang untuk
septal artery. Nah, kalau kita lihat sekarang menjadi lebih jelas bahwa sepertiga diberikan oleh interventricular dorsal, yang 2/3 diberikan oleh interventricular ventral. Sebaliknya kalau yang di sini lebih panjang ke arah ventral, yang di sini lebih panjang ke arah right, di sini ke arah left. Tentu laki-laki ini memiliki makna klinis yang kardiologis sangat paham betul tentang perhatian di arah ini. Maksud presentasi ini tentu bukan yang itu, tetapi nanti kita coba merangkai beberapa penting di belakang. Atrial ventricular band, yes. Yang di belakang juga memberikan untuk atrium dan kemudian untuk ventricle. Kita lihat itu. Kemudian ada suatu informasi yang akan juga berdampak klinis di sini karena 60% kasus sinoatrial ini divaskularisasi oleh coronaria dextra, 40%-nya dia mendapatkan cabang dari yang sinestra. Sebaliknya, yang di bawah ini dia dapat coronaria dextra 80%, dan 20%-nya dia bisa memperoleh vaskularisasi dari sinestra. Untuk interventrikular, kebanyakan referensi menyatakan itu dari dextra, tetapi sebagian juga bisa berasal dari sinestra. Yang kalau ini yang disebut dengan dextra dominan, ini sinestra dominan kalau dia yang berikan interventrikular. Tetapi walaupun dextra dominan, kadang-kadang ada aksesoris yang masuk ke sini, atau dua-duanya memberikan interventrikular yang dorsal. Dan ini juga para sejawat di kardiologis mesti lebih sahih, lebih hebat tentang yang ini. Bagaimana kembalian darahnya? Kita lihat lagi, ada sesuatu yang menarik. Dia membawa darah dari bagian depan, tidak sampai ke bawah. Vena cordis magna, memutar sesuai dengan arteri coronaria sinestra, sampai ke belakang. Setelah berjumpa dengan kawan yang namanya oblique of left atrium, dia kemudian bentuk sinus coronarius menuju pada right atrium. Lalu kemudian dia juga menerima yang dari belakang ini, middle cardiac vein over there. Lalu kemudian juga menerima dari small cardiac vein yang dari margin, kita tahu tadi dari margin dextra. Lalu kemudian yang ada yang langsung ke atrium, yaitu dari ventricle dan kemudian dari bagian atrium itu sendiri. Dan ada beberapa lagi yang dari vena cordis minimi. Totally yang seperti ini kita lihat. Oke. Kita lanjutkan saja. Ini gambaran yang dari atlas Rohan ketika kita tadi blinded. Lalu kemudian ini muncul aslinya, lalu kita menyesuaikan saja dengan yang sebelumnya. Ini mungkin teman-teman juga sudah paham, sangat detail, teman-teman dari kardiologis. Kita lanjutkan. Nah, kita bicara sekarang ini yang masuk kepada relativism yang tadi saya maksud. Kita kalau tadi pembuluh darahnya ini adalah isinya. Ada suatu menarik, iya. Suatu menarik di sini apa? Ini bentuknya berbeda pada orang yang sama. Di saat yang hampir bersamaan. Hanya saja, kalau ini dia dibuat oleh psikologis menjadi sedih. Set. Berbentuklah red blood cell ini, hapusan darah tepinya seperti teardrop. Kalau dia dibuat seperti orang jatuh cinta, maka bentuknya bulat-bulat dan bahkan ada cahaya di belakang. Ini yang saya maksud dengan morfologi fisik, struktur fisik, sedangkan ini morfologi non-fisik. Set menjadi seperti ini, bentuknya berbeda, ininya berubah, ininya berubah, maka status psikologisnya juga berubah. Mungkin mulai terbayang di kita sekarang. Kalau begitu, kalau sel darah merah ini berubah, boleh jadi sel jantungnya juga beda karena DNA-nya sama. Oleh karena itu, kalau misalnya sekarang ada blokade di depan sama blokade di belakang, pastilah berbeda. Blokade jantung di interventricular anterior sama posterior pasti berbeda. Dan ini bisa dicapai, bisa dilihat datanya, bisa dikembangkan datanya menggunakan kuesioner. Nah, ini memang belum banyak penelitian tentang Google Form yang mencari kuesioner di bidang ini. Oleh karena itu, merupakan kesempatan besar bagi kita, teman-teman di kardiologis, atau mungkin anak bimbing kami disediakan waktu atau disediakan kesempatan untuk meneliti teman-teman di ini. Nanti kalau kita kembangkan banyak lagi. Orang yang tensinya sistolnya tinggi, punya personality berbeda, orang yang diastolnya tinggi, atau sistolnya tinggi, dan ini semuanya bisa datanya dikumpulkan melalui kuesioner dan sebagainya. Data ini mewakili rumus ini. Rumus ini berdasarkan relativisme atau paradigmanya relativisme. Jadi tidak hanya fisiknya yang berubah. Kalau fisiknya berubah, pasti ini berubah.
Kalau fisiknya pakai misalnya bypass, mestinya ada perubahan di dalam psikologis. Kalau bypassnya paling baik mengembalikan pada psikologi yang normal, maka itulah bypass yang paling disenangi. Jadi tidak sekedar membypass, tetapi membypass yang paling sesuai dengan ini. Ini tadi sudah. Nah, yang ini tadi, personality tadi persamanya seperti ini. Personality ini dari rumusnya Einstein. Kalau EMC-nya saya gantikan dengan rumus Planck, maka jadinya ini konstanta Planck, maka ini frekuensi. Sehingga ini personality ini sama dengan frekuensi. Ekivalen dalam hal ini frekuensi. Frekuensi hanya memiliki dua nilai, positif dan negatif. Only sepasang. Pair. Nah, kalau begitu, kalau misalnya di atas saya pasang status sehat, maka di bawah statusnya kurang sehat. Kalau di bawah yang ini yang disebut positif ini baik, maka kalau ini saya gambarkan dengan sehat, maka tentu yang ada di situ adalah kasih sayang, jujur, kerjasama, saling menolong, dan tulus, teamwork yang baik, saling menghormati, menyisihkan ego, dan banyak lagi. Kalau cari yang negatif, sebaliknya. Bagaimana caranya menerapi negatif? Gampang kalau menurut frekuensi ini. Tambahin saja positif di sini, jadi dia akan netral. Kalau tambahin 2 kali, dia akan netral. Maksudnya, orang-orang yang sakit tidak hanya diterapi dengan obat-obatan, tetapi perilakunya harus berubah. Karena rumus ini mengejontahkan apa yang harus diubah dari karakter yang dimiliki seseorang. Sekali lagi, saya akan ulang, sikap atau karakter, sikap itu kalau masih belum berubah menjadi kuat, kalau karakter sudah kuat, hanya sepasang. Sehingga terapinya menjadi mudah. Balik saja terapi yang tidak bagus, misalnya suka tidak jujur, dibalik menjadi jujur, egonya tinggi, menjadi altruis, dan sebagainya. Dan ini menjadi peran besar dari kardiologis karena gelombang memiliki hukum namanya induksi, tidak senang meter materi. Karena induksi, maka para dokter ahli jantung yang memiliki karakter positif baik, maka mampu dia menginduksi pasiennya untuk menjadi sehat. Beberapa hukum gelombangnya, nanti refleksi, deviasi, dan seterusnya ada di sana. Tetapi mudah-mudahan yang sekelumit ini saya hantar dalam bentuk relativisme, menghantar siapapun memahami ini, dan mudah-mudahan menjadi ujung tombak bagus untuk menghantar kepada penelitian yang lebih oke, terutama di bidang karakter, masuk ke dalam kardiologi. Mohon diingat, beberapa waktu lalu ada diskusi menarik di WA, Pak Dekan minta supaya Q1, Q2-nya kita tinggi, cobalah tiru katanya keperawatan. Saya menyampaikan kepada beliau bahwa keperawatan banyak sekali menghadirkan penelitian-penelitian yang menggunakan kuesioner, tidak menggunakan molekuler. Teman-teman yang melakukan penelitian molekuler sangat bagus, tetapi kalau misalnya masuk ke jantung untuk menghadirkan penelitian yang berbasiskan kuesioner, itu bukan merupakan penelitian yang abal-abal, tapi dia juga mampu menghentak ke Q1 dan Q2. Contohnya ada di keperawatan. Ada sesuatu yang menarik. Ini seorang ahli bedah, Benny Siegel ini terkenal, dia ahli bedah, tetapi mengobatinya tidak pakai bedah, tetapi menggunakan mawar, Love, Medicine, and Miracle. Ada cukup banyak kasus yang dipublish dengan 7 orang wanita karsinoma ganas, nama mereka semua bisa sembuh total dari keganasan sel-sel karsinoma melalui jalan kasih sayang, altruis, dan sebagainya. Hasil teman Siegel ini didapatkan dalam buku ini. Apa sih maknanya? Paling tidak saya berpikir bahwa kardiologis hebat adalah mereka yang baik. Bagus lagi kalau mereka terampil, profesional, apalagi cerdas. Dengan begitu, harapannya mudah-mudahan anatomi yang tadinya dilihat hanya sebagai morfologi fisik, mudah-mudahan pada waktu yang akan datang lebih tidak hanya fisik, karena ini berada bersama-sama, namanya dualisme. Sementara fisiknya seperti itu, karakternya bisa, atau perilakunya bisa berubah. Kalau fisiknya berubah, sehingga kalau karakter ini akan bisa diubah dengan baik, maka dijamin, atau kita berharap bahwa fisik ini akan menjadi baik. Contohnya misalnya kalau ada oklusi, obstruksi, dan sebagainya, yang mengantar kepada pembuntuan, menjadi penyakit-penyakit yang searah dengan koroner, menjadi tertangani sebelum waktunya. Karena ketika ininya dipola menjadi baik, seperti yang disampaikan Kepala Departemen tadi, Dr. Yudi, kita excellent with morality, mudah-mudahan ininya menjadi tertangani dengan baik, dan pasien-pasien yang sudah mengalami sakit, mudah-mudahan bisa dihantar menjadi lebih baik oleh para ahli yang hebat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan sekali lagi kepada Bapak Kepala Departemen, Dr. Yudi dan Panitia, dan mudah-mudahan mohon maaf apa yang belum sempurna disampaikan. Oke.
Baik, terima kasih Prof. Abdurrahman atas presentasinya, sangat menarik dan sangat filosofis sekali, dan cara menyampaikan yang agak berbeda dan sangat menarik sekali menurut saya. Dan ini terhormat sekali bahwa materi anatomi ini disampaikan langsung oleh pakarnya dan ketua departemennya sendiri dan seorang guru besar dari bidang anatomi. Dan apa yang disampaikan tadi, Prof, sampai saat ini telah dilihat oleh sekitar 750 peserta. Alhamdulillah pesertanya sangat banyak sekali. Dan saya mohon kepada peserta jika ada pertanyaan bisa langsung mengisi ke Q&A nanti setelah presenter yang kedua.